Sebagai brand yang baru aja comeback di Indonesia tahun ini, Motorola langsung tancap gas nih guys. Kalau kemarin saya hari pertamanya pakai produk entry level, untuk produk keduanya kali ini menyasar market smartphone mid-range 5 jutaan ya, yang di tahun 2025 ini jujur lagi panas-panasnya nih. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Motorola udah bisa dianggap sebagai ancaman baru buat para kompetitornya lewat produk barunya ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Motorola Edge 60 Fusion ya, smartphone kelas mid-range pertama dari Motorola yang dihadirkan secara resmi beberapa waktu lalu untuk pasar Indonesia. And anyway, untuk harga dari Motorola Edge 60 Fusion ini sebetulnya dibanderol dengan harga 5,699 juta ya untuk varian RAM dan storage 12/256 GB nya. Tapi karena kemarin saya itu belinya di tanggal 23 Mei pas lagi harga flash sale-nya, jadi saya tuh cuma dapat di 5,2 jutaan aja. Secara desain, Motorola Edge 60 Fusion ini menurut saya termasuk smartphone 5 jutaan yang looks-nya mewah ya. Layar depannya didesain quad curve yang bikin layarnya kelihatan tanpa bezel. Finishing back cover-nya berbahan vegan leather, dan untuk ukuran smartphone yang kapasitas baterainya 5500 mAh, Motorola Edge 60 Fusion ini tuh masih bisa dibilang sebagai smartphone yang tipis dan juga ringan. Tapi ya biarpun bodinya kelihatan tipis kayak gini guys, smartphone ini tuh juga punya build quality yang solid loh. Karena selain udah bersertifikasi IP68 dan IP69 yang bikin HP-nya jadi lebih tahan dari debu dan juga air, Motorola Edge 60 Fusion ini juga berstandar military grade MIL STD 810H. Untuk di sisi atas smartphone-nya ini ada lubang mic dan tulisan Dolby Atmos. Di sisi kanan ada tombol volume dan juga tombol power. Di sisi kirinya polosan aja nggak ada apa-apa. Dan untuk di bagian bawahnya ada slot SIM tray yang jenisnya ini hybrid, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang tipenya udah stereo ya. Yang mana buat speaker yang satunya lagi itu ada di bagian earpiece-nya sini. Lanjut untuk urusan layar, Motorola Edge 60 Fusion ini dibekali panel layar POLED berukuran 6,67 inch, refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz, dan untuk tingkat kecerahan layarnya ini bisa up to 1500 nits. Jujur ya, selama saya pakai, mau itu untuk kebutuhan nonton, main game, atau ya buat preview hasil jepretan foto atau video kalian, kualitas layarnya itu bener-bener udah manjain mata ya. Kelihatan vibrant, tajam, dan buat kontras warnanya juga nggak bikin sakit di mata. Oh ya, so far sih selama saya pakai ini cukup jarang ya saya tuh ngalamin yang namanya accidental touch karena layar quad curve-nya ini. Jadi buat kalian yang khawatir soal ini, ya ini masih aman aja kok. Oke, lanjut untuk urusan performa. Jujur untuk kelas smartphone 5 jutaan, mungkin Motorola Edge 60 Fusion ini emang bukan smartphone yang punya performa paling kenceng ya. Tapi, penggunaan chipset baru dari MediaTek Dimensity 7400 ya ini, itu bukan berarti nggak bisa kasih performa yang oke loh. Bisa dilihat dari hasil pengujian Antutu Benchmark-nya aja, skornya itu masih bisa dapetin di angka 694 ribuan. Kalau kalian orang yang nggak begitu suka main game, performa HP ini sih jelas udah sangat cukup ya buat memenuhi kebutuhan harian kalian. Semisal kayak main sosmed, switch antara aplikasi juga berasa smooth, atau yang mau jalani dua aplikasi sekaligus kayak gini pun ya masih berasa lancar aja gitu. Bahkan ya, dari penggunaan saya selama pakai buat main game pun ya, Motorola Edge 60 Fusion ini tuh masih termasuk ke dalam kategori smartphone yang nyaman loh buat diajak main game. Contohnya ya kayak pas saya coba buat push rank di game Mobile Legends, main di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang super, saya tuh bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil nyaris di angka 90 fps. Mainin game PUBG Mobile di settingan grafis mode ekstrimnya pun rata-rata FPS yang bisa saya dapat itu juga stabil ya di angka 59 fps. Cuman ya kalau kalian itu suka mainin game berat kayak Genshin Impact, sayangnya ya experience main paling oke-nya itu cuma bisa di grafis defaultnya aja ya, yang lowest 30 fps. Yang mana dari pengalaman main saya kemarin, untuk FPS-nya masih terbilang stabil di angka 29 fps. Jadi ya sekali lagi, sekalipun memang performa HP ini tuh emang bukan yang paling kencang di kelas harganya, Motorola Edge 60 Fusion ini jelas masih sangat bisa ya buat dipakai di berbagai skenario penggunaan. Apalagi baterai 5500 mAh nya juga ini awet ya, bisa dipakai buat seharian. Dan kalaupun baterainya ini lowbat,
Buat isi dayanya lagi dari 1% sampai penuh itu cuma butuh waktu selama 51 menitan aja. Dengan catatan ya, kalian itu harus pakai kepala charger bawaannya ya, yang tentu aja udah support fast charging sebesar 68 watt. Dan pastinya kepala chargernya udah tersedia kok di dalam paket pembeliannya. Oke, sebelum kita lanjut buat ngomongin soal kameranya, saya mau coba bahas dulu nih soal softwarenya. Yang mana untuk Motorola X60 Fusion ini itu udah berbekal sistem operasi Android 15 dengan interface yang menurut saya hampir mirip dengan stok Android ya, minim bloatware dan pastinya juga ringan. Motorola juga nggak lupa buat ngasih beragam fitur AI yang bisa diakses lewat Moto AI-nya ya. Ada AI Image Studio buat yang mau berkreasi dengan hasil jepretan fotonya. Ada juga fitur Quick Launch dengan cara double tap aja di bagian back covernya, dan tentu aja ada fitur Smart Connect yang ngebantu banget nih buat mirroring tampilan isi smartphone kalian ke PC atau TV supaya jauh lebih mudah. Untuk jaminan update softwarenya juga cukup panjang, 3 tahun untuk major update-nya dan 4 tahun untuk security patch update-nya. Lanjut, kalau buat kamera, HP ini tuh punya dua buah lensa kamera di bagian belakang bodinya ya. Yang mana lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony Ilithia 700C yang udah ada OIS-nya. Lalu lensa kamera ultrawide 13 megapiksel dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 32 megapiksel. Yang buat kualitasnya, jujur menurut saya ini tuh udah cakep guys. Di kondisi cahaya yang cukup, warnanya cukup bagus, detail gambar yang ditangkap juga kelihatan baik ya. Dan untuk autofokusnya juga terbilang cepet dan responsif nih. Jadi bisa hasilin efek bokeh yang rapih kayak gini. Sementara untuk hasil perekaman videonya kayak gimana ya, kalian bisa nilai sendiri aja deh lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke, sambil ngetes kualitas perekaman video Motorola X60 Fusion, kita lihat nangka yang udah mulai mateng ya harusnya. Oh belum. Oke, by the way ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps guys. Dan kalau saya bawa jalan ya, di perekaman 4K 30 fps ini kelihatan stabil ya. Jadi secara teknis ini untuk fitur OIS dan EIS-nya berjalan dengan amat sangat baik. Dan ini tuh untuk resolusi maksimalnya ya di 4K 30 fps. Jadi kalau kalian mau pakai buat ngevlog ini harusnya aman banget sih buat stabilisasinya. Ya, overall secara pewarnaan juga bagus ya. Exposure-nya juga stabil, jadi dia nggak naik turun. Shadow dan highlight-nya juga kelihatan cakep tuh. Jadi dia nggak kayak tumpang tindih gitu. Dan image-nya juga luas ya. Jadi pasti kalian puas lah kalau kalian pakai buat dokumentasi video gini. Oke, buat gambaran ini saya rekam di resolusi Full HD 60 fps guys. Ya, fps-nya jelas kelihatan lebih mulus ya daripada yang tadi. Dan kalau dibawa jalan anehnya stabilisasinya nggak sestabil di 4K 30 fps tadi ya kelihatannya. Jadi agak sedikit goyang gitu kalau saya lihat di preview layarnya sini. Tapi masih oke kok kalau kalian butuh video yang frame rate-nya lebih mulus dari yang 30 fps tadi. Ini bisa di zoom juga ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang saya pindah untuk lensa kamera depan kayak gini untuk kualitasnya guys. Sayangnya di lensa kamera depan ini resolusinya cuma di 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Jadi nggak ada yang Full HD 60 fps. Untuk kestabilan kalian bisa nilai sendiri lah ya kayak gimana. Tapi kalau saya lihat di preview layar sini ini lumayan oke sih. Tuh, nggak kelihatan terlalu goyang-goyang. Dynamic range-nya juga bagus ya. Bisa kalian lihat. Tuh, langitnya masih kelihatan biru-birunya. Karena ini benar-benar cahaya langit sore ya. Benar-benar harsh banget cahayanya. Coba kayak saya madep sini. Tuh, masih luas banget biru warna langitnya. Dan untuk perekaman mikrofonnya sendiri gimana guys? Apakah suara saya terdengar cukup jelas atau enggak? Bisa tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah. Let's go.
Ya, jadi buat kesimpulannya, kalau ditanya apakah Motorola Edge 60 Fusion ini worth it atau enggak buat di harga 5 jutaannya, jawaban dari saya sih ya udah jelas worth it banget ya. Lihat aja nih, looks desainnya itu udah kelihatan mewah guys. Build quality-nya juga oke ya, bahkan didukung dengan berbagai sertifikasi durability untuk ketahanan bodinya. Kamera juga cakep, baik lensa kamera utama maupun selfie-nya. Plus di harga segini, kalian tuh udah bisa dapetin HP ini dengan varian RAM 12 GB dan untuk memori penyimpanannya itu sebesar 256 GB. Jadi ya benar-benar cocok lah buat kamu yang kebetulan lagi cari atau mau pakai HP-nya ini nanti dalam waktu yang cukup lama. Tapi ada sedikit catatan juga nih guys dari saya. Sayangnya memang Motorola Edge 60 Fusion ini itu belum support eSIM ya. Plus, kalau kamu adalah orang yang nggak begitu suka pakein HP-nya casing, bagian back cover-nya ini yang berbahan vegan leather, terus terang lama-lama jadi kelihatan kusam gitu ya. Terutama di bagian di varian warna hijau kayak yang lagi kita bahas saat ini. Jadi pastiin kalau kalian nanti mau pakai HP-nya, pakein aja casing bawaannya guys. Selain bisa bikin HP-nya jadi tetap kelihatan bersih, juga bisa jadi perlindungan tambahan ya kalau nanti HP-nya tuh amit-amit nggak sengaja kalian jatuhin. Ya, well, mungkin cukup kayak gitu aja guys video review kita soal Motorola Edge 60 Fusion-nya ini. Kalau kalian berminat sama produknya, bisa langsung aja beli lewat produk Softcase yang seperti biasa ada di pojok kanan sini. Atau bisa juga lewat link yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya.